Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. حمدا يفوق به حمد الحامدين ويعلو على شكر الشاكرين حمدا يرضى الله به عنا ويتقبل به منا ويكون لنا دخرا ونجاة يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه أما بعد المحترمون والمكرمون segenap para habaib yang sangat kita hormati dan kita cintai, Al-Habib Ahmad Zain Al-Kaf, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, serta segenap para habaib yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau semuanya. Semoga kita selalu memperoleh keberkahan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para masyayikh, para guru, para asatidz, utamanya guru kita Kiai Munir Abdullah hafizahullah wa ra'ah wa atala baqa'ahu fi afiyah, serta segenap para asatidz, para a'immatul khususiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada mereka dan kepada kita semua panjang umur, kesehatan, keselamatan dalam keadaan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Jepara, utamanya Bapak Bupati, Bapak Marzuki, serta Wakil Bupati, serta segenap jajaran kepolisian yang tidak bisa kami sebut satu persatu, akan tetapi dari lubuk dasar hati kami yang paling dalam, sungguh kami berterima kasih atas segala dukungan, upaya, kerjasama daripada mereka semua, waktu, tenaga, izin yang mereka berikan sehingga terlaksana acara yang mulia di malam hari ini, acara zikir yang agung di malam hari ini. Semoga sebagaimana mereka telah membantu untuk mensukseskan acara zikir untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingat mereka dengan memberikan bantuan kepada mereka, kekuatan kepada mereka untuk memikul, mengemban segala amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di pundak-pundak mereka. Amin ya rabbal alamin. Serta segenap kaum muslimin, kaum muslimat Kabupaten Jepara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh alhamdulillah, di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini patutlah
kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, semata-mata karena kehendaknya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengijabahi doa-doa kita di malam yang mulia ini. Maka atas kehendak Allah kita bisa hadir, atas iradahnya kita bisa berkumpul bersama. Ketahuilah, jangan kita katakan kita merasa kesemuanya ini atas hasil jerih payah kita, atas kekuatan yang kita miliki. Karena kita mendengarkan pengumuman misalnya, jadi kita hadir. Ketahuilah, di sana juga banyak orang-orang yang mendengar pengumuman diadakan majelis yang mulia ini, tetapi Allah belum menghendaki mereka untuk hadir. Jangan berkata karena saya memiliki kesehatan. Berapa banyak orang-orang yang juga memiliki kesehatan, kesempatan, waktu luang, bahkan harta yang berlebih, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki mereka hadir. Maka apapun yang mereka miliki tidak kunjung bisa membuat mereka hadir di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu sepatutnya kita bersyukur, kita menghargai, mengetahui persis kadar nikmat yang agung ini. Ketika Allah berkehendak mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, karena Allah ingin mengijabahi doa-doa kita. Laulam turid min naili ma arjuhu wa uammiluhu min faidhi fadlika ma alhamtani talaba. Ya Allah, jika engkau tidak berkehendak agar aku memperoleh kemurahan dan keluasan dari pemberianmu, tentu engkau tidak akan mengilhamkanku untuk aku berdoa dan meminta kepadamu. Ketika engkau ya Allah mengilhamkan kepadaku untuk berdoa, untuk menengadahkan tangan, berkumpul di tempat yang mulia, maka itu pertanda engkau ya Allah menginginkan untuk mengijabahi doa-doaku. Oleh karena itu marilah kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa-doa kita. Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, di dalam prasangka hamba-hambaku. Jika hamba-hambaku berprasangka baik, maka kebaikan yang akan ia peroleh. Jika hamba-hambaku berprasangka buruk, tentu akan keburukan pula yang ia peroleh. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Karena sesungguhnya semacam inilah, untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini bukanlah untuk bermain-main, bukanlah untuk bersenang-senang, berfoya-foya, tidak. Akan tetapi Allah ciptakan kita, jin dan manusia, kecuali hanya semata-mata liya'budun, semata-mata untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu Allah jadikan usia kita, waktu-waktu kita, hari-hari kita di dalam kehidupan ini, semuanya adalah kesempatan untuk kita mengisinya dengan nilai ibadah kepada Allah. Semua waktu-waktu di atas kehidupan dunia ini semuanya baik, semuanya berkah, semuanya memiliki nilai kemuliaan dari Allah. Wa ayyamullah kulluha mubarakah. Semua hari-hari ciptaan Allah semuanya penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu tidak ada di dalam Islam itu yang namanya hari jelek, bulan jelek. Tanya mau kawin kapan? Oh bulan Juli. Oh jangan. Kata dungurnya jangan, banyak balaknya di situ. Tahu dari mana?
Mau kawin kapan? Oh hari ini. Oh jangan. Rumahnya ngadep mana? Oh ngadep sekian. Oh jangan itu. Nanti sial. Tidak ada semacam itu. Waktu yang jelek, bulan yang jelek tidak ada di dalam Islam. Semuanya waktu-waktu tersebut adalah baik. Tuh kalau dikatakan, lu kan Jumat kan hari yang baik. Semua hari baik. Minggu buat haul baik. Jumat kesempatan nyuri sendal. Apa bagusnya? Semua hari jika dipergunakan ketaatan kepada Allah, itulah hari yang bernilai kebaikan. Dan tidak ada kebaikan di dalam sebuah hari jika diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi memang benar, semua waktu-waktu tersebut adalah baik, tetapi di sana ada yang lebih baik, ada yang lebih agung, di mana di waktu-waktu tertentu tersebut Allah mencurahkan pemberiannya, rahmatnya, karunia dan ampunannya melebihi daripada waktu-waktu yang lainnya. Kebaikan di dalam waktu-waktu tertentu tersebut lebih daripada yang lain. Sebagaimana tadi juga yang disinggung oleh Bapak Bupati tadi, di antaranya adalah 5 malam yang di antaranya sekarang alhamdulillah Allah mempertemukan kita di dalamnya. Khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. 5 malam tidak tertolak di dalamnya doa-doa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti di 5 malam ini lebih dekat doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Waktu-waktu yang sangat istimewa. Sehingga disebutkan bahwasanya mereka para sahabat, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau di dalam 5 malam ini menghabiskannya untuk beribadah kepada Allah sepanjang malam. Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Dan yang kedua, yang sekarang alhamdulillah kita berada di dalamnya, Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Malam yang begitu agung sehingga sebagian para mufassirin mengatakan makna daripada firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakimin. Di dalam malam tersebut diputuskan oleh Allah setiap perkara-perkara yang agung. Sebagian ulama mengatakan adalah malam Lailatul Qadar, sebagian yang lain mengatakan adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikun aw musyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pemberiannya yang begitu agung kepada hamba-hambanya. Allah ampuni keseluruhan hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah musyahin, orang-orang yang memendam kebencian kepada sesama muslim. Orang-orang yang tidak saling bertegur sapa satu dengan lainnya, yang memutus tali silaturahmi satu dengan yang lainnya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka di waktu-waktu yang mulia ini, waktu pemberian Allah yang begitu agung, maka mereka terhalang daripada ampunan Allah. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Yang masih durhaka, mari kita perbaiki kepada orang tua kita. Yang masih memutus tali silaturahmi, mari kita sambung kembali tali silaturahmi. Yang memendam kebencian, kita hilangkan kebencian dari kita. Karena ketahuilah, tanda yang paling utama dari mereka para wali Allah bukanlah sholat mereka yang banyak, bukanlah puasa mereka yang banyak. Inna abdala ummati
la yadkhulunal jannah bikathratis salah wala siyam walakin bisakhawatin nufus wa salamatis sudur warahmah bikulli muslim. Sesungguhnya mereka para wali-wali abdal dari kalangan umatku, kata Nabi, tidaklah mereka masuk surga karena sholat mereka, bukan pula karena puasa mereka. Tapi jangan salah paham, bukan berarti mereka sholatnya sedikit, tidak. Puasanya sedikit, tidak. Puasa mereka banyak, sholat mereka banyak, akan tetapi ibadah mereka yang paling menonjol adalah sakhawatun nufus wasalamatus sudur, kedermawanan jiwa dan keselamatan hati. Oleh karena itu saya mendengar dari mereka para a'immatul khususiyah, beliau Syekh Ahmad Asrari mengatakan, demi Allah, meski hanya seujung rambut, saya tidak punya benci kepada muslim siapapun dia, tidak memendam kebencian kepada sesama muslim. Inilah sifat seorang yang sangat dicintai oleh Allah, yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan hati tersebut. Apalagi tadi yang disampaikan, di musim-musim yang sekarang ini rentan, apalagi setelah Pilpres, beda pilihan tidak saling bertegur sapa, beda pilihan saling membenci satu dengan yang lain. Meski terkadang sebab tidak saling bertegur sapa, sebab saling bertengkar, bukan selalu berbeda pilihan. Lawang saya sering melihat kok perempuan-perempuan itu berkelahi satu dengan yang lain karena pilihannya sama. Bukan karena beda pilihan, justru karena pilihannya sama berkelahi, cakar-cakaran. Subhanallah. Yang ini tidak saling bertegur sapa karena beda pilihan, yang ini karena pilihannya sama. Ini jangan sampai kita ini seperti itu. Rugi kita. Di saat-saat yang begitu agung, yang begitu mulia, kita terhalang daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita tahu akan kemuliaan malam yang mulia ini, mereka para salafus soleh menyebutkan, oleh karena itu setiap muslim yang cinta kepada dirinya hendaknya menghidupkan malam yang mulia itu dengan ibadah kepada Allah. Paling tidak ada 3 tahap seseorang menghidupkan malam-malam yang mulia. Tahap yang pertama adalah menghidupkan 5 malam tersebut. Malam-malam yang mulia itu sepanjang malam. Jadi gak turu. Mulai maghrib sampai subuh gak turu. Kira-kira kuat anda? Iki wae kon ngisi jam 11 kurang seperempat terus ketap-ketip kok. Gak turu mulai maghrib sampai subuh. Ini cara pertama. Maka dari itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan di dalam manaqibnya, arba'ina sanah, 40 tahun yusalli subha biwudu'il isya, salat subuh dengan wudu isya. Ya kayak wong Jepara. Soalnya sembahyang subuh jam 4, sembahyang saya jam 4 kurang seperempat. Subuh ate wudu isya. Kemana marin delok bal-balan jam 4. 40 tahun mereka itu orang-orang yang sudah terlatih jiwanya untuk senang ibadah kepada Allah. Kalau beliau Syekh Ahmad Asrari, akhdamnya yang khidmah di tempat beliau dulu di pondok Jatipurwo, pondok sepuh, membersihkan kamar beliau. Kalau ingin membersihkan tempat beliau dilarang oleh ibunya, Nyai Hajah Qamariyah. Mengatakan sudah, tidak usah, biar nanti saya saja. Kenapa? Kasihan, biarkan tidur pagi ini. Sepanjang malam tidak tidur untuk ibadah. Semenjak mudanya seperti itu. Nah, coba lihat mereka para wali Allah.
dari kuatnya keinginannya yang besar akan pemberian Allah, eman waktu-waktu mulia tersebut lewat sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, pertengahan adalah menghidupkan sebagian besar malam. Malam-malam yang mulia tersebut sepertiga malam yang terakhir untuk ibadah kepada Allah. Terutama di malam-malam yang mulia ini, malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Disodorkan kembali, diperbaharui kembali ajal-ajal manusia dari satu Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Bahkan terkadang seseorang itu, kata Nabi, hatta innar rajula la yankihu wa yuladu lahu maulud. Terkadang seseorang itu baru menikah di tahun itu, baru memiliki anak di tahun itu, akan tetapi ketetapan Allah namanya sudah keluar akan menjadi penduduk ahli kubur di tahun itu. Maka dari itu mereka para salafus soleh mengajarkan kalau malam pertengahan bulan Sya'ban ini baca Yasin 3 kali. Niat pertama panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Baca Yasin lagi yang kedua, memohon keselamatan dari berbagai macam bala. Baca Yasin lagi yang ketiga dengan niat thubutul iman wal maut ala husnil khatimah. Ini kalau yang belum baca, baca ini, mumpung waktunya ini. Baca Yasin 3 kali. Dan semua itu memiliki dasar landasan daripada agama Islam yang mulia ini, tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran agama. Ini yang pertengahan, menghidupkan sebagian malam. Yang paling minim, jangan sampai belas. Paling minim seseorang itu memperoleh bagian daripada malam-malam yang mulia tersebut, an yusalliyal isya fi jamaah wa yusalliyas subha fi jamaah. Di malam hari itu ia sholat isya berjamaah, disambut dengan dilanjutkan sholat subuh hari yang setelahnya, sholat subuh besok juga dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan ia menghidupkan separuh malam untuk beribadah. Dan barang siapa yang menyambungnya dengan sholat subuh berjamaah, faka'annama ahyal laila kullah, seakan-akan ia menghidupkan sepanjang malam untuk ibadah kepada Allah. Dan amal sebagian mereka para salafus saleh di malam-malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, mereka mengatakan, barang siapa liman asura alaihi rizquhu, barang siapa yang merasa sempit rizkinya, hendaknya menulis firman Allah di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Firman Allah di dalam surat Shad ayat ke-54, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rizki kami yang tidak pernah terputus. Tulis ayat tersebut di sebuah kertas, letakkan di tempat Anda biasanya meletakkan harta Anda. Insya Allah tidak akan terputus. Pokoknya dijupuk-jupuk, aja sampai kawaran bojone sampean cepat entek biasanya. Letakkan di tempat-tempat tersebut, insya Allah Allah akan berkahi daripada rizki tersebut sepanjang tahun. Dan ini bukan ngarang-ngarang, memang benar, sebagaimana disebutkan oleh mereka para salafus. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di bulan Sya'ban ini adalah bulan bagi kita kesempatan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, karena di dalam bulan ini Allah menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepada beliau. Selalu bersolawat kepada Nabi. Kata Syekh Ahmad Asrari, sesungguhnya seseorang itu bisa gemuk,
bukan hanya karena makannya saja. Kadang-kadang orang bisa gemuk itu karena banyak nyemilnya. Ya mangan keripik, ya mangan iki. Mangannya kadang-kadang titik. Tapi awake lemu kakean nyemil. Ngemil keripik, nyemil. Begitu pula keimanan seseorang. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dengan bukan hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tetapi diiringi dengan banyak zikir, banyak bersolawat, berdiri, duduk. Di antaranya dengan memperbanyak solawat akan membuat seseorang itu keimanannya semakin kokoh dan semakin kuat. Semua jenis solawat baik, semua lafaz sirah solawat baik, sehingga ada yang namanya solawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adli kulli ma'lumin lak. Orang yang melaziminya setiap habis salat 11 kali, maka seakan-akan ia membuka pintu-pintu rizki dari langit dan pintu-pintu rizki dari bumi berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dinamakan nariyah, api seperti api yang begitu cepat memakan kayu yang kering, begitu pula salawat ini begitu cepat sebab dikabulkannya hajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, keluarga, anak keturunan kita dari berbagai macam bala, musibah, dan kelak Allah menutup usia kita dalam keadaan ridha wa husnul khatimah, dalam keadaan ridha wa husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat malam yang mulia ini dan rahmat yang begitu banyak yang Allah turunkan, Allah menjaga bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, dan semua orang yang ingin berbuat kejahatan, memecah belah daripada negeri ini, Allah kembalikan kejahatan mereka kepada mereka sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu taala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi al-Fatihah وببركات الجيلان وإساك الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واهلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير وأملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحصرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل شر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وآنهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير، وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير وهتم لنا منك يا الله يا الله يا الله بلطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, dengan dibacakannya doa penutup tadi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara Majelis Dzikir dan Haul Akbar Kabupaten Jepara di tahun 2019 ini. Atas nama panitia hanya bisa mengucapkan sugeng kundur, mudah-mudahan selamat sampai tujuan masing-masing. Dan selanjutnya mohon kepada para habaib, para kiai, para sepuh, para imam khususi, para pejabat, ibu-ibu nyai, ibu-ibu pejabat, dipersilahkan untuk beramah tamah bersama bertempat di tenda yang ada di belakang panggung ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maulaya sholli iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Berita kehilangan sebuah kontak motor Honda dengan gandol Harry Potter. Bagi yang merasa kehilangan, silahkan menuju ke operator. Kami ulangi lagi, berita kehilangan sebuah kontak motor Honda bergandol Harry Potter. Bagi yang merasa, mohon segera menuju ke operator sebentar. Thank you. Ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaunain dewasa qalain wal fariqain ulmin wa min ajamin wal fariqain ulmin wa min ajamin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami.